connecting dengan yang lainnya. Mungkin teman-teman sekalian mengenal istilahnya government as a platform. Karena itu kita bangun platform, yaitu kita sebut HIS, Health Information Services. Kalau di Bandung ada Bandung Lautan Api, nah ini sekarang Indonesia Lautan API. Ya. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 400 aplikasi kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya data kesehatan yang terfragmentasi, pengambilan kebijakan yang tidak berdasarkan data menyeluruh, serta pelayanan kesehatan yang kurang efisien. Salah satu solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan transformasi digital yang akan mendorong terwujudnya Indonesia sehat melalui pemanfaatan data dan teknologi. Pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh Indonesia mendorong Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk segera melakukan transformasi digital demi menanggulangi pandemi COVID-19 dan permasalahan kesehatan lain yang berfokus pada ekosistem kesehatan, efisiensi layanan, dan integrasi data sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan optimisme bagi Indonesia untuk menghadapi situasi pandemi dan epidemi di masa mendatang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program transformasi digital Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dikenal dengan Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024, mari kita simak wawancara Setiaji, Chief Digital Transformation Officer Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Putra Setia Utama, CEO Tekinesia Indonesia. Halo semua, saya Putra Setia Utama dari Tekinesia Indonesia. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Setiaji selaku Chief Digital Transformation Officer dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kita akan tanya-tanya tentang transformasi digital di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apa aja tantangannya dan dampaknya terhadap kemajuan pelayanan kesehatan di Indonesia. Oke Pak, kita langsung mulai ke pertanyaan pertama nih ya. Jadi kalau kita ngelihat nih ya, Kemenkes di masa pandemi ini sepertinya challenge ini cukup banyak ya, sehingga dibutuhkan agile di setiap lininya, proses agile di setiap lininya. Bahkan di blueprint-nya juga terdapat fokus di 6 pilar nih, salah satunya transformasi di dunia digital. Nah, saya tuh penasaran sebenarnya apa aja sebenarnya perubahan yang sudah terjadi dan sedang dilakukan oleh Kemenkes dari sisi digital di saat ini. Ya, mungkin flashback dulu ya. Kenapa sih Kementerian Kesehatan melakukan program yang kita sebut transformasi digital, mengakselerasi lah program transformasi digital. Jadi kurang lebih di bulan Maret tahun 2021, Pak Menteri membentuk tim Digital Transformation Office, di mana ini adalah mungkin kalau kita boleh secara singkat menyebutnya buat startup tetapi di government. Ya. Nah, mungkin satu hal yang memang bisa ya ada startup di dalam government. Nah, inilah di TO ini kita bentuk dalam rangka untuk mengakselerasi program-program teknologi kesehatan, khususnya dalam rangka menangani dua hal. Satu, bagaimana kita bisa manage ya pandemi COVID ini, memanfaatkan teknologi. Terus kemudian yang keduanya ada satu big dream besar, target besar, yaitu mentransformasi seluruh kesehatan ya, layanan kesehatan di Kementerian Kesehatan. Nah, kemarin pandemi COVID kita sudah cukup berhasil menekan dan kemudian juga membuat turun cukup drastis ya, dan kemudian memanage-nya agar tidak meningkat secara drastis sebagaimana di negara-negara yang lain. Nah, kemudian kita sambil paralel proses itu mulai melakukan proses transformasi teknologi kesehatan yang kemarin salah satunya adalah meluncurkan blueprint. Target kami ya menyiapkan beberapa hal yang mungkin nanti salah satunya akan saya sebutkan kemudian. Jadi ini mengacak bagaimana dulu bagaimana krisis ekonomi ya, porak-porandakan bank. Kemudian setelah itu akhirnya tumbuh digital ekonomi melalui transformasi perbankan. Sekarang akhirnya dikenal fintech. Nah, sekarang momen yang cukup baik untuk kita bisa melakukan transformasi juga, khususnya di bidang kesehatan, dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang terkini di kesehatan. Yang lebih gitu.
Menurut Bapak pribadi, perubahan yang dilakukan ini sudah on track belum, Pak, untuk menuju ke arah sana itu? Atau masih membutuhkan bantuan dari pihak eksternal? Ya, jadi kami tentunya mengusung tema kolaborasi, ya. Kolaborasi dan kemudian membangun platform. Jadi kita membangun platform karena apa? Satu, pemerintah tentunya tidak bisa berjalan sendiri, dan kemudian tentunya butuh dukungan pihak-pihak lain. Nah, di satu sisi sudah banyak sistem-sistem, kemudian startup-startup yang berkembang ya, telemedicine, telehealth, terus kemudian sistem existing seperti rumah sakit, puskesmas, laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak mungkinlah kita membumi hanguskan sistem yang sudah ada, legasinya. Nah, karena itu kita harus bangun platform yang connecting dengan yang lainnya. Mungkin teman-teman sekalian mengenal istilahnya government as a platform. Karena itu kita bangun platform, yaitu kita sebut HIS, Health Information Services, di mana ini masih langkah awal ya, kita ngebangun itu. Jadi di tahun pertama tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan, mulai standarisasi, electronic medical record, ya itu beda-beda banget ya. Yang contoh sederhana misalnya penentuan jenis kelamin. Ada yang salah satu sistem menyebutnya PW, pria wanita, satu lagi PL, ya perempuan laki-laki. Nah, begitu dikonekkan, P-nya ini apa nih? P pria apa P perempuan? Nah, itu satu hal yang sangat sederhana, yang tentunya perlu kita standarkan. Belum lagi masalah tanggal, ya, DDD, MM, YY, gitu kan. Belum lagi, ada juga MM, DD, YY, nah itu kita standarkan. Nah, kemudian yang lain, seperti obat-obatan, ya, itu jumlahnya ribuan jenis, itu juga perlu kita standarkan. Dan kemudian juga yang lainnya, alat kesehatan, vaskes, dan sebagainya. Termasuk tentunya data exchange apa nih yang harus kita gunakan untuk pertukaran datanya. Nyata sudah ada standarnya di internasional ini ya. Untuk database-nya ada HL7, dan kemudian untuk data exchange-nya ada FHIR. Nah, itu yang akan kita siapkan, sehingga nanti kita akan punya personal health record. Nah, ini langkah panjang yang terus kita lakukan. Berharap di bulan Juni kita akan meluncurkan Citizen Health App yang rintisannya sudah ada, yaitu Peduli Lindungi, di mana saat ini sudah lebih dari 80 juta yang download. Kita tinggal meneruskan menambah fitur-fitur yang lain, bukan hanya COVID. Nah, ini masih cukup panjang journey-nya. Tentunya kita butuh kolaborasi bersama. Ya, jadi dulu saya pernah state ya, pernah juga diambil quote saya oleh Tech Indonesia. Mungkin saya pernah men-state, kalau di Bandung ada Bandung Lautan Api, nah ini sekarang Indonesia Lautan API. Ya, itu kita akan siapkan API-API yang bertebaran gitu ya, sehingga masing-masing bisa connect ke platform HIS tersebut. Berarti akan ada peluang besar nih di tahun 2022 atau beberapa tahun ke depan lah ya untuk kolaborasi antara startup yang fokusnya di health tech ya, Pak? Ya, betul. Ya, saya lupa menyebutkan. Jadi salah satu program kita juga selain mengembangkan platform juga melakukan engagement ya, kolaboratif dengan para startup teknologi industri kesehatan yang kita sebut adalah health tech spaces. Jadi kita menyiapkan itu untuk pertama ada sandbox regulatorinya, kemudian juga ada ajang talent development, termasuk juga nanti akselerator dan macam-macam lah di sana, sehingga nanti ini ruang bukan hanya fisik tetapi juga ruang virtual untuk para healthcare tech berkumpul dan mengembangkan solusi-solusinya untuk membantu kami juga. Oke Pak, kalau tadi kita udah membahas rencana-rencana ke depannya. Nah, sebenarnya saya juga penasaran nih, bagian mana sih Pak yang menjadi hambatan terbesar dalam mewujudkan transformasi digital ini? Ya, tentunya yang tadi sudah saya sebutkan salah satunya adalah standarisasi ini ya, standarisasi. Terus kedua adalah tantangannya adalah infrastruktur juga. Jadi begitu kita ngomongin teknologi, masih banyak daerah-daerah lain yang belum terhubung juga dengan internet. Ya, nah walaupun sebenarnya kita juga bisa melakukan improvisasi dengan misalnya dengan offline to online gitu ya. Salah satu fitur juga Peduli Lindungi saat ini juga bisa check-in walaupun offline. Nah, kemudian selain infrastruktur tentunya SDM nih ya. Kita juga punya program untuk bisa meningkatkan health tech yang lebih digital, literasinya lebih baik lah. Bukan hanya di nakes ya, di daerah, termasuk juga pemerintah, tetapi juga di
swasta. Karena begitu kita nanti ngomong ke depan, itu akan banyak sekali teknologi-teknologi yang akan masuk ya. Sehingga tentunya para nakes sendiri pun juga harus siap menggabungkan antara virtual health dengan yang physically health-nya. Nah, itu butuh SDM yang aware lah terhadap perkembangan teknologi tadi. Nah, berikutnya tentu ada beberapa regulasi yang juga harus kita siapkan. Pertama adalah mengenai ini data privasi itu ya. Datanya orang tentunya harus ada dilindungi, dan kemudian ada aturan yang disiapkan sehingga ada aturan bahwa data ini bisa di-share asal ada concern dari masing-masing individu tadi. Nah, kemudian yang lainnya tentunya bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan daerah ya, daerah, terus kemudian juga dengan kota kabupaten, karena ini banyak sekali kabupaten, dan kemudian kalau kita jumlah itu health facility itu kurang lebih 60.000 ya, 60.000 mulai dari lab, apotek, rumah sakit, puskesmas. Nah, bisa bayangkan 60.000 lah yang harus kita konekkan dengan sistem ini sesuai dengan standarisasi tadi. Oke, nah ini menarik nih ya Pak, karena selain dari sisi teknologi dan juga internal Kemenkes, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan, misalnya ya tadi ya training untuk para nakes ataupun pengguna aplikasi sendiri. Jadi ini perlu ada perubahan mindset ya kayaknya di semua lini, bukan cuma di pusat tapi juga di daerah-daerah. Nah, apakah ada nih inisiatif dari Kemenkes untuk membangun mindset bahwa kita sedang menuju ke era digital? Ya, nah salah satu hal tentunya tadi membentuk tim Digital Transformation Office tadi ya. Nah, di TO ini nggak kerja sendiri, tetapi kita match dengan yang lain, ngeblend lah dengan internal Kemenkes supaya membawa budaya kerja yang lebih ke agile, ya, agile development, termasuk juga agile birokrasi dan sebagainya. Oleh karena itu kita juga menyiapkan tim yang kita sebut @Kemkes, agile team Kemkes, di mana ini nanti cara kerjanya pun bukan lagi structure, tetapi adalah by squad gitu ya. Terus kemudian ada design sprint, ada sprint dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kami berupaya untuk lebih ngeblend dengan internal. Nah, kemudian tentunya upgrade skill ya, mulai dari yang bawah, termasuk juga daerah-daerah ya, termasuk ini tadi yang HL7 dan FIRE. Masih banyak soalnya nakes-nakes, terutama juga IT yang di rumah sakit, puskesmas yang belum paham nih apa nih makhluk apa gitu ya HL7. Nah, itu juga kita training sehingga begitu nanti kita melakukan integrasi, mereka sudah paham bagaimana caranya. Nah, kemudian kita juga akan melakukan rutin event-event ya yang sifatnya mingguan, kita sebut tech update. Kemudian juga yang sifatnya lebih besar ya, termasuk juga melakukan hackathon, sehingga itu merupakan wujud kolaboratif bersama gitu ya dengan berbagai macam pihak. Oke Pak, ini salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman startup nih. Kalau mau berkolaborasi, area mana yang paling dibutuhkan saat ini? Ya, kemarin kita udah mulai satu inisiasi sandbox ya, sandbox regulatory. Tapi memang baru satu jenis penyakit seperti malaria. Nah, kemudian nanti setelah kita selesai melakukan uji coba sandbox ini, kita akan buka berbagai macam, bukan hanya jenis penyakit tersebut, karena masih banyak lah PR kita untuk kesehatan yang paling sederhana, misalnya stunting ya, terus kemudian juga memonitoring ibu hamil, diabetes ya, terus kemudian kesehatan kita sendiri gitu ya, agar lebih sehat misalnya dengan mendeteksi heart rate dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali. Nah, untuk menuju ke situ, ya itu tadi, teman-teman sekalian bisa akses bto.kemkes.go.id. Nah, di sana banyak sekali problem-problem statement yang bisa Anda pelajari dari hal-hal yang kita siapkan di blueprint tadi. Termasuk juga standarisasi yang nanti kita akan publish juga, sehingga tahu, oh ternyata kalau saya mengembangkan aplikasi ini loh yang digunakan standarisasi, sehingga kita bisa connect dengan sistem platform yang kita miliki. Sehingga mereka tidak memiliki pelanggannya sendiri, tetapi pelanggannya justru secara luas ya, koneksi dengan virtual maupun fisik. Betul sih Pak, saya setuju sekali nih, karena memang standarisasi ini menjadi PR terbesar ya. Semoga standarisasi ini nanti dapat membantu teman-teman di startup supaya lebih mudah terkoneksi lagi. Nah, satu pertanyaan terakhir Pak, berarti akan ada inisiatif inkubasi nggak nih dari DTO sendiri? Ya,
kita sedang siapkan yang di dalam health tech space tadi ya, program rintisan juga, termasuk juga yang kita sedang dorong adalah teknologi biotech. Ya, kita juga sedang menyiapkan biobank besar yang terintegrated dengan yang lainnya. Nah, ini data ini sangat penting untuk bisa kita gunakan dalam rangka mengantisipasi penyakit-penyakit ke depannya. Nah, tentunya sangat terbuka sekali buat para startup ya melakukan inisiasi ini, dan salah satu program kami juga di Healthtech adalah akselerasi programnya. Jadi di dalam sandbox itu selain sandbox regulatory, kita juga sandbox innovation-nya juga, di mana inovasi-inovasi yang sudah ada kita ingin perluas gitu ya, ataupun kita endorse. Nah, itu juga kita fasilitasi, termasuk tentunya membawa para venture capital ke dalam health tech spaces-nya, kemudian nanti mereka bisa pitch lah, present terhadap solusi-solusinya. Intinya para startup sekarang silakan nanti bermain di ruang virtual dan fisik health tech spaces, sehingga teman-teman sekalian nanti bisa bergabung dengan ekosistem dan mempercepat lah akselerasi program-program yang dikembangkan oleh teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Setiaji untuk informasinya. Semoga hal ini dapat membuka jalan bagi teman-teman startup yang ingin berkolaborasi. Nah, kalau teman-teman mau berkolaborasi, ini bisa kemana nih Pak channelnya? Ya, jadi tentunya portal utamanya adalah dto.campcast ya. Tapi untuk yang sandbox, kita punya website sendiri yaitu sandbox.campcast.co.id. Silakan teman-teman. Memang kalau yang sekarang proposal sudah ditutup ya. Tetapi kalian bisa juga mempelajari apa itu sandbox gitu ya. Itu juga di dalam sana. Tapi harus sering update dengan yang dto.campcast.id, atau silakan kalau kalian mau langsung berkunjung ke kami ada di gedung Cyber Building 2 lantai 28. Ya, kami sangat open untuk berkolaborasi dengan teman-teman sekalian. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Kalau boleh tahu nih, ada bocoran nggak sih Pak? Ada launching apa nih dalam waktu dekat dari Kemenkes? Ya, pertama sebentar lagi kita juga akan meluncurkan variabel tadi ya, electronic medical record. Nah, ini penting banget untuk para teman-teman ya, mengembangkan sistem informasi kesehatannya menggunakan variabel yang sudah kita standarkan. Nah, berikutnya kita juga akan menyelenggarakan beberapa agenda hackathon, termasuk juga tech update, dan kemudian kita akan mulai memperkenalkan beberapa standarisasi seperti kode obat, terus kemudian terminologi kesehatan dan sebagainya di dalam website kami. Termasuk juga berikutnya nanti kita akan meluncurkan platform IHS-nya ya, menggunakan FHIR tadi, mudah-mudahan bulan Maret, dan yang paling besar itu tentunya di bulan Juni, yaitu Citizen Health App yang menjadi citizen facing-nya dengan teman-teman sekalian. Nah, di sana tentunya juga akan terconnecting dengan wearable device ya, sehingga kita bisa melakukan semacam promotif preventif ya. Jadi begitu misalnya teman-teman sering melakukan aktivitas rutin olahraga seperti jalan kaki 5.000 langkah, kita akan kasih poin di situ. Dan kemudian nanti bisa ditukarkan di tempat-tempat tertentu ya. Nah, kolaborasi itulah yang kita harapkan ke depan, sehingga nggak fokusnya kuratif gitu ya, tapi kita berusaha untuk lebih sehat secara mandiri. Oke, ini menarik ya Pak ya. Jadi selain bisa melayani, juga akan membuka sebuah bisnis baru atau setidaknya dapat mengakselerasi. Karena dalam dunia kesehatan memang yang paling penting itu data ya. Oke, kalau gitu semoga Kemenkes Lautan API ini bisa jadi kenyataan ya Pak. Saat ini sudah kan dengan Peduli Lindungi ya, Peduli dengan Lindungi. transaksinya 9 juta sehari. Wah, 9 juta sehari, luar biasa.